Sebentar lagi kita akan memulai sesi kedua program hari ini, yaitu Arsip Kerentanan dan Penyimpanan, Tantangan Konservasi Karya Kertas di Iklim Tropis. Mungkin kalau tadi kita sesi 1 sebelumnya sudah membahas sedikit tentang market seni kertas, dan mungkin secara khusus tadi dari sisi galeri dan juga sedikit mewakili dari sisi kolektor. Kali ini kita akan mengundang langsung dari sisi makernya ya, yaitu seniman yang sudah ada bersama kita hari ini, yaitu Pak Devi Ferdianto. Silakan Pak Devi. Ya, jadi kita ada perwakilan dari sisi seniman kali ini dari printmaker yaitu Pak Devi, dan juga dari sisi konservator yaitu Mas Yori Setiawan. Silakan Mas Yori. Oke, mungkin saya perkenalkan sedikit kedua pembicara kita yang spesial hari ini. Ada Pak Devi. Pak Devi Ferdianto adalah seorang seniman, printmaker, dan jazz big band enthusiast. Pak Devi dulu menempuh studi seni murni dengan fokus pada teknik printmaking. Ia berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan juga kemudian di Academy of Fine Arts di Braunschweig, Jerman, serta di Canadian School for Non-Toxic Printmaking. Pak Devi ini belum lama pensiun dari posisinya sebagai pengajar untuk beralih profesi menjadi full-time printmaker di Bali, dan pada 2021 ia mendirikan Devto Printmaking Institute di Ubud, Bali, sebuah studio yang fokus pada praktik printmaking yang aktif menjalankan residensi, workshop, dan juga kolaborasi dengan seniman. Kemudian juga sejak tahun lalu Pak Devi berkolaborasi dengan edisi melalui Devto untuk mempromosikan dan juga mendistribusikan karya seni cetak. Kemudian Mas Yori Setiawan ini adalah bagian dari Institut Konservasi sebagai konservator yang fokus pada konservasi kertas. Institut Konservasi adalah bagian dari Yayasan Konservasi Benda Seni dan Budaya, sebuah NGO not for profit yang didirikan oleh sekelompok ahli konservasi dengan latar belakang akademisi dan sains. Institut Konservasi memberi bimbingan dan keahlian di bidang konservasi termasuk evaluasi, perencanaan, perawatan, dan juga berbagi pengetahuan dan produksi serta governance dan manajemen dalam konteks pengoleksian karya seni dan budaya. Oke, mungkin saya rasa hari ini obrolan kali ini bisa lebih mengarah ke studi pengalaman dari Pak Devi dan juga Mas Yori, dan untuk tentunya memperkaya pengetahuan kita tentang merawat dan juga mengkonservasi karya kertas. Mungkin saya mau mulai dulu dari Pak Devi. Pak Devi, mungkin boleh cerita Pak, kenapa misalnya dari awal itu memilih untuk berkarya dengan medium kertas gitu? Kenapa enggak misalnya memilih kanvas atau patung? Mungkin boleh diceritakan. Selamat sore, senang sekali saya bisa hadir di sini. Nama saya Devi, mewakili edisi dalam hal ini. Kalau pertanyaannya kenapa saya memilih kertas, karena saya dulu kuliahnya memang printmaking. Kalau printmaking itu secara tradisi kita membuat karya cetak atau karya seni cetak ke atas kertas, meskipun kemudian ada teknik-teknik yang lebih extend. Misalnya ke atas substrat lain, itu kan perkembangan berikutnya. Tetapi mostly kami berkarya di atas kertas gitu. Sebenarnya itu aja sih jawabannya. Selanjutnya mungkin boleh cerita juga Pak, apakah ada pertimbangan konservasi ketika berkarya, misalnya dalam mempengaruhi pemilihan material kertasnya, teknik dan juga ukuran? Baik, dalam printmaking itu kita memang mengedepankan material-material yang proper. Jadi seperti yang kita tahu, selama ini kan masih banyak orang-orang itu takut mengoleksi karya di atas kertas. Kenapa? Karena faktor kerentanan kertas terhadap iklim, terutama iklim tropis di Indonesia. Tetapi sebenarnya ini satu hal yang bisa ditanggulangi kalau kita memberikan edukasi kepada baik kepada
akademisi, kemudian kepada galeri dan juga kepada pelaku seni ya, sebelum akhirnya dikonsumsi oleh pecinta seni. Bahwa material yang proper itu penting. Kalau kita lihat perkembangan seni cetak grafis itu kan belum lama sebetulnya. Jadi baru diperkenalkan di akademisi tahun 1964 di ITB. Kemudian masih terus berjalan lambat sekali hingga akhirnya sekarang sudah mulai banyak material-material yang bisa didapat ya. Kalau dulu zaman saya kuliah susah. Mau dapat kertas katun itu harganya sangat tidak terjangkau, apalagi untuk mahasiswa. Demikian pula untuk para seniman. Maka nggak heran kalau karya-karya master kita yang zaman dulu itu kita sudah bisa lihat kertasnya menguning karena alterasinya terlalu cepat ya. Karena pemilihan kertas yang berbasis wood pulp. Karena sampai sekarang untuk fine art itu kertas yang paling baik dipergunakan adalah kertas katun atau cotton paper. Ada juga kertas alpha cellulose. Artinya bisa dari katun atau bisa juga dari kayu, tetapi dia lewat pemurnian yang jauh lebih baik. Sehingga itu jadi satu serat yang lebih archival. Archival itu artinya museum grade. Dia akan tidak terlalu cepat menguning, dia tahan seratnya gitu. Kemudian layak untuk dipergunakan untuk karya-karya seni yang tentunya bukan student grade ya. Gitu. Nah saya rasa itu alasannya kenapa kertas ini kemudian jadi satu hal yang menghantui para kolektor untuk mengkoleksi. Gitu, ya. Harapannya ya dengan event Art Jakarta macam ini saya senang sekali udah lihat banyak banget gitu teman-teman yang mempergunakan kertas. Tentunya saya nggak melihat satu persatu apakah ini pakai kertas yang archival atau tidak gitu, tetapi umumnya kesadaran itu sudah mulai banyak, art supplier sudah mulai banyak gitu. Kemudian mungkin faktor ekonomi juga sudah berubah jauh dibandingkan 20-30 tahun yang lalu gitu. Saya kira itu. Oke Pak, mungkin satu lagi Pak Devi boleh cerita juga bagaimana sih sebenarnya kolaborasi antara Devto dan edisi yang kita bisa lihat juga boothnya di sebelah stage persis. Mungkin sedikit tentang itu boleh Pak. Baik, Devto mulai tahun lalu kita diajak untuk berkolaborasi dengan edisi. Apa tuh edisi? Edisi itu satu platform untuk promote seni cetak di atas kertas. Edisi konsentrasinya lebih kepada pencetakan karya-karya digital. Sementara Devto lebih fokus pada analog. Ya. Jadi dua hal ini sebetulnya yang membantu perkembangan seni cetak di atas kertas. Ya. Bukan berarti digital itu buruk, tidak. Justru yang bisa Anda lihat di edisi itu adalah satu teknik cetak yang luar biasa. Mempergunakan paper yang archival, mempergunakan pigment based ink, dan juga pengerjaannya tidak main-main gitu ya. Belum lagi ada touch up dari senimannya, jadi masih ada sentuhan seniman langsung ke atasnya. Gitu. Sementara Devto kita wilayahnya lebih ke analog, artinya teknik cetak konvensional. Mulai dari cukil kayu, ada intaglio atau etsa, ada screen printing, ada litografi, dan yang terbaru yang sedang kita kembangkan adalah alternatif photographic process. Jadi kalau teman-teman mau lihat di sana ada gum oil dan ada cyanotype juga. Nah itu adalah pengembangan kami yang terakhir untuk menjembatani antara analog dan digital. Gitu. Nah sekarang Devto diminta juga untuk berkolaborasi dengan edisi, tentunya ini bisa jadi satu hal yang menarik ke depannya. Akan ada timbul karya-karya hybrid di mana ada citraan digital yang kemudian dibubuhi juga dengan sentuhan analog ya. Anda bisa lihat juga karya Agus Wage adalah salah satu contoh cetak hybrid di booth kita ya. Analognya kita pakai screen print, bisa macam-macam. Bisa pakai screen print, kemudian tahun lalu karya Pak Indra Leonardi cetak digital, kemudian kita kasih juga cyanotype ke atasnya.
ukuran lumayan besar, 60 kali 80 gitu. Ya. Nah itu sebenarnya teknik cetak yang sangat-sangat sophisticated sebetulnya ya gitu. Terima kasih Pak Devi. Kemudian kita juga tadi udah cukup mendengarnya dari sisi seniman yaitu Pak Devi. Mungkin Mas Yory boleh juga cerita mungkin sedikit sekilas dulu tentang Institut Konservasi dan aktifnya di mana dan apa saja yang dilakukan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi Institut Konservasi sendiri merupakan organisasi yang awalnya sebenarnya dibentuk oleh conservation student khususnya dari University of Melbourne, termasuk saya juga sekolah di Melbourne untuk konservasi. Sebenarnya bertujuan untuk mengembangkan profesi konservasi di Indonesia secara umum sih. Karena di Indonesia sendiri konservasi itu masih sangat state based, masih government based sekali, dan perkembangannya juga mungkin berkembang tapi tidak terlalu pesat seperti itu dibandingkan dengan di negara lainnya. Jadi masih banyak challenge-challenge yang mungkin Institut Konservasi bisa memberikan solusi dan sebagainya. Dan selain itu juga salah satu kegiatannya juga sebenarnya ada layanan konservasi bagi yang kolektor atau siapapun yang membutuhkan layanan konservasi kepada objeknya seperti itu. Base-nya sendiri sih di Jakarta, dan kalau Institut Konservasi sendiri karena terdiri dari beberapa orang, jadi kami ada konservator lukisan kanvas, ada konservator kertas yaitu saya, dan ada konservator objeks seperti itu. Mungkin boleh cerita Mas Yory, pernah nggak sih ada isu atau pekerjaan konservasi yang mungkin paling dalam penanganannya itu paling berat, atau mungkin Mas Yory pernah dengar juga dari kasus-kasus sebelumnya, mungkin boleh diceritakan. Iya, kalau untuk konservasi, khususnya konservasi kertas sendiri, sebetulnya koleksi yang ada di iklim tropis sendiri jadi salah satu koleksi yang paling rentan ya, seperti kata Pak Devi tadi, karena di konservasi sendiri kita beranjaknya dari material, yang mana material kertasnya itu sendiri secara chemical itu sangat rentan terhadap kondisi luar, kondisi ekstrim. Ini saya bikin beberapa slides yang mungkin nanti bisa ini. Ya, jadi secara materialnya sendiri sudah rentan, lalu ditambah kondisi iklim di Indonesia, khususnya dari suhu dan relatif humidity atau kelembapan yang juga sangat tinggi. Jadi kasus-kasus seperti misalnya ada, kita sebutnya mold atau jamur yang sangat banyak sekali, terus kertas-kertas yang sangat-sangat rapuh gitu, yang sudah sangat kuning atau kecoklatan seperti itu, dan juga ada satu kondisi akibat adanya aktivitas jamur dan metalik di sana yang namanya foxing, yang paling susah sebenarnya untuk ditangani di konservasi kertas sendiri. Seperti itu. Ini sebenarnya beberapa contoh karya, dan ada beberapa yang saya treatment juga. Misalnya itu yang paling bawah itu treatment waktu magang saya di Queensland Art Gallery di Kagoma. Itu karyanya Raja Ravi Varma, oleograf, jadi chromolithograph yang ada varnishnya, itu sangat menarik. Terus ada beberapa print dan maps juga yang saya treatment kebetulan, gitu. Iya, dan kalau di konservasi sendiri ada konsep namanya 11 Agents of Deterioration, jadi agen-agen kerusakan untuk objek, dan kertas sendiri bisa dilihat di yang paling bawah, itu sangat-sangat rentan terhadap air, api, maupun incorrect relative humidity atau kelembaban yang tidak tepat, ataupun juga incorrect temperature atau suhu yang fluktuatif seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya ini bisa untuk Pak Devi juga dan Mas Yory. Sebenarnya apa sih mungkin kesalahan paling umum yang dilakukan kolektor dalam menyimpan atau memajang karya di atas kertas? Mungkin Pak Devi dulu.
Eh, Tadi saya bikin semacam diagram pendek, barangkali boleh itu ditayangkan supaya kita bisa lihat sama-sama ya. Ini hanya pengetahuan saya sebagai user. Jadi kalau lebih dalam lagi mungkin Mas Mas Yori akan bisa lebih mengelaborasi. Jadi musuh utama karya di atas kertas itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang paling umum itu ada kelembaban. Kelembaban yang sangat tinggi. Di Indonesia itu kelembabannya 65 sampai 90%. Jadi tinggi sekali, ya. Kemudian ini yang bisa mengakibatkan jamur tumbuh, kemudian bergelombang. Kalau Anda lihat kertas itu sebenarnya kalau dibuat secara massal, bukan dengan tangan, itu lewat mesin, ada roll, ya. Itu sering kita sebut sebagai urat kertas, jadi dia memanjang. Dimana kalau dia lembab, nanti bagian sini yang akan bergelombang. Gitu. Jadi ini sangat-sangat rentan sebenarnya, gitu ya. Kalau tidak paham kenapa, gitu. Kemudian yang kedua ada panas. Di kita kan suhunya antara 26 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, ya. Itu panas sekali. Itu juga bisa mengakibatkan shock thermal juga gitu. Karena di kita kan hujan berkepanjangan, tiba-tiba kemarau gitu ya. Sekarang kemarau udah jarang, tapi kelembabannya masih tetap ada ya. Kemudian cahaya ini musuh utama ultraviolet ya. Jadi kalau Anda punya karya seni itu kan tidak untuk dijemur. Jadi taruhlah karya seni itu di tempat yang lumayan sakral, kering, dindingnya tidak berdekatan dengan dinding lain sehingga ada celah air itu bisa masuk ya. Kemudian tidak ada UV yang masuk. Di kita belum ada, saya rasa belum ada UV frame atau UV glass ya. Di luar sudah ada, teknologinya mahal sekali. Mungkin yang bisa diakali adalah ya kaca kita, jendelanya yang dipakein filter UV barangkali ya. Tuh. Nanti bisa tanya sama konservator. Kemudian salah material. Kebanyakan kalau kami biasanya kalau framing backing boardnya kalau tidak bisa mempergunakan backing board yang acid free, kita kasih plastik supaya kertas ini tidak ada kontak langsung terhadap backing board. Kemudian di depannya kita pakai matte board ya atau matting board. Tentunya ini sangat disarankan terutama untuk karya-karya drawing, grafit atau charcoal karena meskipun sudah difixatif kadang-kadang butiran grafitnya itu terkena elektrostatik dan dia terangkat, tercerabut ya. Nah, itu salah satu penyebab kenapa materialnya salah gitu ya. Jadi kartonnya harus acid free, lemnya juga acid free. Plastiknya juga kalau bisa museum grade, cuman susah kalau di kita. Ya. Kemudian yang kedua ada masalah umum. Masalah umumnya ini itu tadi sudah saya singgung, menyimpan karya generasi 4 hari langsung, kemudian menyimpan karyanya di gudang. Kan banyak ya kolektor yang karyanya ribuan disimpannya di gudang tanpa kemudian dilihat gitu. Nah ini juga bahaya. Kemudian ada juga karya yang menempel langsung ke kaca tadi sudah saya bahas. Nah, kemudian cara memajangnya. Cara memajangnya ini matte boardnya kadang-kadang juga tidak acid free, ya. Padahal itu sangat penting ya. Kemudian jauh dari jendela, sumber panas, sirkulasi udaranya baik, dan jika memungkinkan ada rotasi. Tapi jarang kayaknya kolektor mau merotasi ya karena itu pekerjaannya lumayan berat terutama kalau koleksinya banyak gitu. Nah, kemudian cara menyimpan karya itu kebanyakan orang itu ada juga yang masih digulung. Dari beli di art fair misalnya belum dibuka-buka. Padahal itu juga nggak bagus. Nanti jamur macam-macam bisa masuk di situ. Jadi sebaiknya dibuka, harus dalam keadaan flat, lacinya juga sebaiknya laci yang besi, ya. Dan ruangannya stabil, berventilasi,
Lalu mungkin bisa dibantu dengan silica gel kalau tidak punya dehumidifier. Ya. Nah, yang terakhir mungkin AC dan kelembaban. Stabil itu lebih penting daripada dingin. Jadi harus diusahakan stabil mungkin suhunya. Tuh, jadi jangan asal dingin. Kemudian hindari perubahan suhu ekstrim dan AC dan sirkulasi lebih aman daripada ruang yang tertutup dan lembab. Saya kira ini the common problem yang biasanya dihadapi oleh para kolektor ya. Mungkin Mas Yori bisa menambahkan dari sisi konservasi. Ya sebenarnya sudah kurang lebih dirangkum sama Pak Devi tadi. Betul, yang pertama memang pemilihan material tadi yang paling penting, dan cara penyimpanan juga sih, karena untuk cara penyimpanan sendiri sebaiknya dihindari dari sumber-sumber agen kerusakannya itu tadi. Walaupun masih menggunakan material-material yang mungkin tidak museum grade atau bukan conservation grade, tapi at least dengan menghindarkan dari misalnya cahaya, lalu ada dari sumber bocor atau dari kelembaban yang tinggi dan fluktuatif, itu bisa juga sebenarnya memperpanjang usia karya. Sama tadi yang digulung, sebenarnya kalau dari observasi saya di Australia khususnya, karena saya sekolah di sana, salah satu cara yang paling baik untuk menyimpan kertas itu sebenarnya sih digulung sih Pak, salah satunya, apalagi untuk karya-karya yang besar, yang panjang dan lebar seperti itu. Selain karena yang pertama untuk menghemat space, yang kedua juga digulung itu enggak dia semua surface-nya itu nggak terkena langsung oleh debu dan sebagainya itu. Tapi untuk penggulungan karya juga untuk penyimpanannya sendiri juga kalau di sana menggunakan material-material yang conservation grade juga sih sebenarnya. Seperti itu kalau dari saya. Hanya tambahan aja sedikit. Kalau yang digulung itu karya yang kanvas itu oke, make sense ya. Tapi kalau karya kertas itu tidak besar sekali Mas. Ya. Jadi mungkin kalau menurut saya lebih baik tidak digulung karena masih mungkin masuk di dalam laci ya. Tuh. Terus kemudian untuk Pak Devi juga nih Pak, sebenarnya ada nggak sih standar pemilihan kertas, tinta dan juga mungkin proses cetak yang dari Pak Devi mungkin paling ideal untuk ketahanan karya dalam jangka panjang? Mungkin bisa diceritakan. Ya yang pasti pertama pemilihan kertas. Kertasnya itu harus diusahakan yang memang acid free atau archival ya. Yang paling baik adalah katun, kertas katun. Itu variannya banyak banget. Dan kalau ditanya bagaimana memilih materialnya itu tergantung tekniknya juga. Kalau untuk teknik konvensional itu ada banyak varian kertas. Ini boleh nyebut merek nggak sih? Boleh Mas Hafiz nyebut merek? Jadi kalau screen printing biasanya kita pakai Fabriano. Ya, Fabriano Rosaspina itu kandungannya 60% katun, 40% alpha cellulose. Kemudian untuk etching dan litho kita pakai German etching paper, itu 100% katun. Kenapa kita pilih itu? Karena semakin banyak katunnya daya serap airnya lebih banyak. Karena proses pencetakan etching dan litografi itu melibatkan air. Ya. Kemudian kalau untuk teknik cetak gum oil atau alternative photographic process, kita ada yang pakai ARS atau kita selalu bilangnya Arches Prancis, itu 100% katun juga. Kemudian untuk gum oil kita pakai Hahnemühle, itu 100% katun. Itu dari sisi kertas. Yang kedua sisi tinta. Tinta ini kan macam-macam. Untuk screen printing kita mempergunakan water based material. Jadi kita pakai acrylic base. Semua jenis akrilik pada prinsipnya bisa dipergunakan, tetapi kami mempergunakan brand tertentu yang tentunya kualitasnya cukup baik gitu. Kemudian untuk etching kita pakai Charbonnel dari Prancis. Jadi etching ink itu berbeda dengan litho ink gitu. Litho ink juga ada beberapa brand gitu ya. Lalu untuk cukil kayu itu kita pakai offset ink, itu nggak masalah.
Kemudian yang lain adalah ya pada saat kita bekerja printing, ya kita sebanyak mungkin menghindari bahan-bahan yang mengandung asam gitu. Kecuali mempersiapkan matriks seperti etching kan kita mengasam, ya. Tetapi pada saat printingnya nggak boleh ada asam sama sekali gitu. Pada saat kita mencetak dengan litografi, platnya kita di-greasing dengan asam, tetapi setelah itu dibilas lagi dengan air yang banyak, tidak boleh ada asam juga di situ. Gitu. Jadi pada saat pencetakan sama sekali tidak ada asam. Saya kira itu aja. Jadi kalau dari sisi kertasnya perlu yang lebih banyak bahan natural. Betul, yang archival, kita sebutnya archival ya atau museum grade gitu. Kemudian ada nggak sih Pak Devi perbedaan konservasi antara karya original di atas kertas, mungkin yang nggak ada edisi ya berarti, dan karya cetak dengan edisi terbatas? Ada nggak sih treatment yang berbeda gitu? Sebetulnya ini harus perlu diluruskan dulu ya antara original print tadi dengan edisi. Original print itu justru edisi. Kita melakukan edisi. Jadi multi original. Ada lagi satu namanya reproduksi. Kalau reproduksi itu ada aslinya, difoto, kemudian dicetak dengan teknik apapun. Itu reproduksi. Ada yang kemudian dilakukan edisi, ini juga metodenya reproduksi, tetapi eksekusinya melibatkan sentuhan tangan seniman. Jadi untuk enhancing value karyanya ya. Gitu. Nah itu semua treatmentnya ya rata-rata sama ya, kecuali dari bahan aja gitu. Kalau untuk digital bahannya berbeda karena kertasnya harus ada coatingnya. Kalau yang konvensional tidak perlu ada coating sama sekali gitu ya. Saya kira treatmentnya tidak ada terlalu banyak perbedaan. Yang berbeda hanya yang satu digital, yang satu konvensional atau analog. Kemudian mungkin untuk Mas Yori, ada nggak sih Mas rekomendasi teknik framing karya seperti mungkin penggunaan kaca atau bahan frame tertentu dan backing tertentu yang direkomendasi? Ya, sebenarnya di slides itu saya ada beberapa list, mungkin bisa ditampilkan Mas. Secara umum sih sebenarnya yang di bagian bawah itu ada beberapa material yang juga dipakai oleh khususnya museum-museum yang ada di luar untuk framing. Ya, yang paling penting sebenarnya ini misalnya contoh untuk penyimpanan kertas yang paling baik sebenarnya menggunakan cupboard yang sangat terlindungi seperti ini, dan untuk yang masih bisa di lay down gitu, masih bisa ditidurkan gitu, istilahnya bisa ditidurkan. Lalu juga ada, mungkin bisa next Mas. Lagi. Ini juga cara penyimpanan untuk koleksi-koleksi kertas yang kecil-kecil. Jadi iya seperti tadi yang dibilang Pak Devi, jadi kebanyakan kalau bisa memakai, kalau untuk plastik memakai PET yang udah nggak ada plasticizers-nya, jadi dia bahannya nggak mengandung gas-gas yang berbahaya bagi si karyanya itu sendiri. Lalu juga kebanyakan menggunakan acid free paper yang sekarang juga sudah banyak beredar sebenarnya, dan ini hanya cara packingnya. Lalu juga menggunakan matte board. Mungkin lanjut Mas, next. Ya ini beberapa packing materials yang biasa dipakai aja sebenarnya. Kebanyakan memang memakai material yang acid free dan memakai material yang stabil, khususnya untuk framing tadi, supaya enggak, kita sebutnya kalau di konservasi itu ada, kalau untuk kerusakan akibat baking board itu ada namanya offset discolorations. Jadi untuk baking board yang sangat acidic yang menggunakan kayu yang sangat asam seperti itu nanti bisa menyebabkan dia ada bagian yang seperti pattern kayunya itu kita sebutnya offset discoloration. Itu yang harus dihindari sebenarnya. Dan kenapa memang kita menyarankan untuk memakai matte board tadi untuk
sebelum di framing gitu. Ya kalau untuk akses di Indonesia mungkin kalau dari segi kalau dari pengetahuan saya di konservasi sendiri masih kurang bisa dijangkau mungkin ya untuk beberapa bagian. Mungkin Pak Didi bisa menambahkan, Pak? Dari segi seniman. Kalau mating board sih udah banyak ya yang acid free gitu dibandingkan zaman saya masih kuliah ya. Tuh. Art supply udah banyak banget sekarang di Jakarta apalagi ya. Jadi mating board yang acid free, kertas yang acid free, kertas yang tidak dibuffer dengan alkali itu udah banyak sebenarnya gitu. Jadi saya tidak terlalu khawatir untuk itu ya. Barangkali kalau cerita soal ketakutan soal karya yang alterasinya terlalu cepat gitu, diskolorasi, kemudian ada foxing, ada mold segala macam, rasanya itu memang kerjaannya beliau untuk karya-karya yang sebelum tahun 70-80 barangkali ya. Jadi banyak seniman-seniman senior kita dulu kan maaf cakap mungkin tidak bisa mendapatkan material yang proper, harganya juga sangat tinggi gitu. Kalau sekarang rasanya para art supply juga saling bersaing kok, harga pasti diskon. Ada art supply tertentu dia pakai strategi setiap bulan-bulan tertentu ada diskonnya sampai 30% loh gitu ya. Jadi menurut saya itu bukan masalah yang sebenarnya sekarang. Cuman pembekalan knowledge kepada mereka yang sekarang ini akan menentukan 50 tahun ke depan. Senimannya sama, senimannya harus memilih material yang proper. Gitu. Galeri juga dalam hal ini harus membantu menjadikan jembatan gitu antara seniman dengan pemerhati atau art lovernya gitu. Dan dalam hal ini studi-studi edisi seperti yang kami lakukan itu juga harus taat terhadap kualitas bahan sehingga bisa terpelihara kualitasnya. Mungkin sekarang kita bisa buka pertanyaan kepada pengunjung atau peserta. Jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Devi dan Mas Yori. Mas saya penasaran sebenarnya ini karena kebetulan kan Mas Devi seniman langsung gitu ya. Sebetulnya masa depan seni kertas nih gimana sih Mas gitu? Mengingat sekarang tuh kan isu lingkungan juga jadi persoalan gitu ya. Kertas pohon-pohon banyak habis gitu. Kertas artinya bahan untuk kertas kan juga makin berkurang gitu. Ditambah juga perkembangan teknologi makin mulai ada digital apa segala macam gitu. Nah, kalau dari masa depan seni kertas nih gimana sih gitu? Karena kan bagaimanapun kita masih ada di tahap dimana kita mengenal segala hal tuh melalui kertas ya. Kita masih zaman analog banget nih sebetulnya generasi sampai sekarang ini, tapi kan di masa depan itu anak-anak mungkin nggak kenal lagi ada kertas gitu, nggak ada buku kertas, nggak ada apa-apa kertas gitu. Kira-kira usianya masih bisa sampai berapa tahun ke depan nggak sih? Maksudnya 100 tahun, 200 tahun gitu-gitu. Makasih. Ya, kalau tadi kita bicara soal kertas yang rentan, bukan berarti umur kertasnya itu pendek, Bu, ya. Tahun 2005 rasanya saya pernah diminta Goethe Institute untuk membantu pameran karya-karya Paula Modersohn Becker. Itu dalam rangka 100 tahun kematian beliau. Itu dipamerkan di Selasar Sunario waktu itu. Waktu saya buka, lalu saya angkat satu persatu, itu kertasnya seperti baru beli kemarin. Ya. Cuman sayangnya setelah 1 minggu ada hujan, kemudian mulai bergelombang, kami memutuskan untuk
menurunkan kembali karyanya karena tempat yang tidak proper waktu itu. Kemudian yang tadinya mau dipamerkan ke Osaka kembali langsung ke Jerman gitu ya. Nah, tapi saya cuma mau bilang bahwa itu adalah karya 100 tahun loh. Dan itu sampai sekarang masih bagus. Kalau tahun 2005 sekarang sudah 21 tahun ya, berarti udah umurnya 121 gitu. Jadi saya masih punya keyakinan bahwa kalau Anda memilih kertas yang proper, insya Allah mungkin 200-300 tahun ke depan masih bagus. Tergantung bagaimana kita mengedukasi semua pihak tentang bagaimana menjaga karya itu. Ya. Ini contoh yang tidak bagus sebenarnya di studio saya. Ubud kan lembab banget, mungkin sekitar 70-80% lah kelembaban udaranya. Jadi saya terapkan bahwa saya tidak mau hanging karya itu di dinding yang paling luar, karena dinding kami yang paling luar itu dia nggak di expose, bata expose gitu, sehingga kelembaban itu akan masuk. Jadi kita pasang di dalam aja. Sudah 6 tahun Bu sampai sekarang, tidak ada satupun karya yang molding, tidak ada yang foxing, apalagi satu-satunya yang foxing itu adalah karya yang pernah kita buat tahun 1999. Itu kita tidak pakai kertas yang proper. Waktu itu zaman masih fancy paper. Karena susah kita dapat cotton paper. Kalaupun ada mahal sekali gitu. Waktu itu cotton paper sudah bisa 200-300 ribu selembar Bu. Sekarang bisa setengahnya, itu 20-30 tahun yang lalu gitu. Jadi menurut saya semua kembali kepada edukasi. Jadi saya masih yakin seperti 30 tahun yang lalu saya begini Bu. Saya bikin studio grafis. Dan itu seperti never ending story. Sampai sekarang masih juga di situ, nggak pernah saya keluar gitu ya. Karena saya tetap punya keyakinan. Apalagi sekarang dengan adanya Pak Indra, Pak Leo bikin edisi, itu sebagian memperluas perspektif rupa dari karya cetak di atas kertas. Jadi kembali lagi, saya masih punya keyakinan, asal memang senimannya pakai kertas yang proper, material yang proper, kita sama-sama jaga, karya ini akan mungkin 200 tahun lagi masih eksis. Saya kira itu. Mau nambahin Mas? Iya, mungkin saya mau nambahin kolaborasi antara seniman dan konservator aja kali. Iya, karena sekarang juga galeri-galeri di dunia itu lagi berlomba untuk berkolaborasi dengan para seniman, khususnya para seniman yang dan para komunitas-komunitas yang masih membuat karya sampai sekarang gitu, untuk bekerja sama untuk dari seniman mengenalkan material yang dipakai dari karya tersebut, dan untuk galeri juga informasi itu menjadi salah satu informasi yang sangat penting buat strategi konservasi ke depannya, seperti itu. Paling saya nambahin tadi kan Ibu khawatir pohon-pohon akan ini. Tadi ya di awal kan tadi saya sudah cerita bahwa idealnya kertas katun ini dipergunakan. Jadi kertas katun itu kapas Bu. Ya, kalau kapas kan udah jadi komoditi ya. Yang diambil bukan pohon ya, tetapi bunganya gitu. Jadi nggak usah khawatir Bu. Terima kasih Pak Devi dan Mas Yori. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya? Terima kasih Pak Devi dan Pak Yori untuk paparannya tadi. Jadi tadi sudah sangat jelas sekali bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya molding, foxing, dan macam-macam tadi ya penyakitnya ya, bergelombang dan lain-lain. Nah tapi untuk para pencinta seni, para kolektor sekarang yang sudah memiliki karya kertas di rumahnya dan terjadi penyakit itu gitu ya, itu emergensi atau pengobatan apa yang kita bisa lakukan di rumah sebelum kita lari ke konservator gitu ya. Terima kasih. Ini wilayahnya Mas Yori dulu ya, nanti saya bisa menambahkan. Sebenarnya memanggil konservator sih Pak, yang paling
apa namanya yang paling penting seperti itu untuk dianalisis lebih lanjut sebenarnya. Tapi kalau misalnya belum bisa untuk memanggil konservator, kalau dari saya tadi menyimpan di kondisi yang sekiranya sebaik mungkin gitu dengan material yang juga lebih baik, dan yang paling penting memisahkan dari karya lainnya sebenarnya supaya dia tidak terjangkit molding atau foxing dengan penyakit-penyakit yang sama seperti itu. Dan iya tetap dilakukan general housekeeping gitu untuk pembersihan dan sebagainya. Seperti itu sih. Yang paling penting sebenarnya menghindarkan dia dari si sumber-sumber atau agen kerusakannya itu tadi. Kalau saya nambahkannya tergantung tingkatnya, Mas. Kalau misalnya dia tidak terlalu biayaan gitu ya. Hal pertama tentunya buka deh. Supaya kelembaban itu kemudian bisa keluar. Tuh. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kotoran itu dihilangkan dengan kuas yang paling lembut. Ya, jadi ada kuas khusus sebenarnya ya. Lalu dikuas perlahan-lahan dan tergantung medianya apa. Karena saya printmaker, saya lebih tahu tentang print. Kalau print itu kan pigmen dibinding dengan binding material, sehingga dia bisa lebih kokoh di situ. Selama kertasnya tidak terlalu rapuh, maka itu akan lebih aman. Tetapi dalam hal karya ini adalah karya drawing kan macam-macam, ada yang pakai grafit, ada yang pakai charcoal, apalagi yang zaman dulu boro-boro kenal fiksatif ya, tuh. Atau dengan pastel, krayon atau mungkin kapur ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi harus kenal dengan konservator. Tapi konservatornya juga harus konservator seni gitu ya. Kalau Mas kan sudah pengalaman nih gitu. Jadi jangan panggil konservator abal-abal, tapi susah juga ya di kita cari bisa tahu konservator abal-abal atau enggak, gimana caranya? Yang paling gampang adalah sertifikat. Saya asesor kompetensi, jadi kalau misalnya para pelaku konservasi ini harus bersertifikasi. Kita punya Badan Nasional Sertifikasi Profesi, gitu ya. Jadi tanya dulu, punya nggak sertifikat? Kalau enggak, jangan, mendingan kalau karyanya berharga, bawa keluar, ya kan? Tuh. Tapi tadi kan pertanyaannya sebelum ke konservator bagaimana? Hal yang perlu dilakukan adalah langsung buka, di angin-angin, gitu ya. Kalau lihat ini tergantung, kalau medianya printing, nah boleh dengan kuas perlahan-lahan gitu. Hanya pada bagian-bagian yang krusial gitu. Kalau angkat tangan ya sudah harus cari konservator. Gitu ya, Mas. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens? Mungkin saya mau bertanya kalau gitu bisa ke Pak Devi dan juga Mas Yory. Sebenarnya sejauh mana sih menurut Anda tanggung jawab seniman misalnya dalam mengedukasi kolektor untuk merawat karya kertas? Itu tanggung jawab yang paling berat sebenarnya, yang utama itu. Kita jual barang tapi kita nggak kasih instruksi penggunaannya juga kan repot ya. Tuh. Kecuali kalau memang senimannya agak nyentrik dikit itu lain soal. Jadi Anda mau beli karya yang terutama kontemporer, itu kan jauh lebih kompleks lagi karya-karya kontemporer itu kan ada di atas kertas juga ya. Gitu. Ya menurut saya sebaiknya senimannya juga memberikan edukasi lah gitu. At least kepada yang membelinya gitu. Masalah nanti kemudian akan diteruskan lagi kepada publik ya itu lain soal. Tapi paling tidak dia tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Manakala terjadi sesuatu terhadap karya itu. Jadi memang sangat penting sekali edukasi ini. Bukan hanya di akademi, di publik juga seniman dan galeri harus sama-sama bahu-membahu. Plus art fair ini juga sebenarnya art fair ini kan memberikan edukasi secara tidak langsung ya. Tuh. Tiap booth pasti juga ada banyak pengetahuan yang bisa dicerap di situ. Tuh. Jadi saya rasa memang itu sangat utama ya. Seniman harus punya tanggung jawab terhadap publik juga. Gitu.
Mungkin kalau Mas Yori dalam tugasnya mengkonservasi, pernah nggak sih bertemu, misalnya tadi mengkonservasi karya seniman dari India, adakah dia ternyata meninggalkan instruksi tertentu atau itu gimana ceritanya? Sejauh ini sih belum pernah sih Mbak Dia, dan itu yang karena mungkin kebanyakan yang saya konservasi itu sudah sangat lama, mungkin ya mungkin sebelum 1945-an. Jadi tidak ada catatan-catatan tentang itu juga dari senimannya. Dan iya, saya sangat setuju dengan Pak Devi sih sebenarnya, karena sekarang memang edukasi tentang material khususnya untuk konservator sendiri dari seniman juga sangat penting untuk pengambilan proses konservasi. Jadi kalau misalnya kalau ada informasi materialnya, dan kita bisa nge-organize strategi konservasi yang lebih baik lagi sebenarnya. Seperti itu. Mungkin informasi teknis seperti perawatan itu sebaiknya disematkan di mana ya gitu Pak Devi, kalau dari seniman? Ini memang agak problematis. Dulu waktu ada pameran grafis tahun 80-an, Sanento Yuliman pernah menulis, ini kalau kita bicara soal grafis ya gitu, sayangnya permasalahan teknis itu menjadi rahasia dapur seniman dan tidak disuguhkan di dalam galeri. Ya. Jadi kalau saya sih encourage teman-teman kalau ada pameran, ya paling tidak adalah jangan hanya talk tentang wacana. Wacana itu berat, saya aja udah tua susah gitu mencerna gitu ya. Lebih baik gitu memberikan satu wawasan bagaimana sih karya saya ini dibuat gitu. Materialnya seperti apa gitu ya, prosesnya seperti apa. Khususnya grafis itu kan saya susah memberi wawasan terus terang karena banyak sekali tekniknya ya. Sehingga kadang-kadang kita buat ada demo ya di dalam pameran, ada workshop yang dilakukan teman-teman MES 56 juga, ini juga bagus, ada workshop tentang cyanotap, at least tahu bagaimana proses cetak cahaya itu terjadi ya. Kan banyak yang belum tahu itu. Jadi menurut saya ya memang harus masih harus banyak kita melakukan hal seperti itu ya. Nggak bisa dengan sendirinya terus orang kemudian bisa dicerahkan gitu ya. Mau nggak mau harus ada, kan di dalam pameran atau di museum juga ada program yang tentang karya seninya, tapi ada public program juga gitu ya. Kenapa nggak tiap pameran juga melakukan hal seperti itu, padahal itu penting banget gitu ya. Maka lewat itulah juga seperti talk seperti ini, knowledge kan bisa tersampaikan gitu. Meskipun waktunya cuma 1 jam itu aduh nggak akan banyak yang bisa dicerap sebenarnya ya. Tapi at least itu mencerahkan teman-teman yang ada di sini. Paling tidak yang ada di sini. Jadi perlu lebih ada dialog mungkin ya antara seniman, galeri dan juga kolektor yang mengoleksi karya kertas. Ya kalau mereka merasa ini adalah satu kebutuhan ya gitu. Ini terpancing dari tadi si obrolan yang barusan soal pemahaman material gitu. Sebetulnya seberapa penting sih seorang seniman memahami material yang dia gunakan, terutama untuk kertas ketika dia mungkin sebetulnya tidak terbiasa menggunakan kertas gitu Mas, atau juga seniman-seniman itu tuh sebetulnya seberapa penting sih mengetahui kualitas material. Mungkin kan tadinya cuma gambar-gambar di kertas biasa gitu, tapi dengan ketika dia mau terjun betul-betul mau berkarya dengan kertas, dia harus tahu banget nggak sih tentang materialnya gitu. Makasih. Ya, Mbak, latar belakangnya seni rupa bukan? Bukan. Kalau kami di kuliah, di akademi itu ada yang namanya pengetahuan bahan, Mbak. Baik di seni murni maupun di desain ya gitu. Jadi di situ sebenarnya adalah cara kita mentransfer soal material knowledge gitu. Nah terlepas apakah dia cerap atau tidak pada saat kuliah, itu sebenarnya bisa membantu ya. Tetapi yang kedua, perkembangan teknologi informasi di kita kan sudah sangat luas.
Saya terakhir ngajar itu deg-degan sebenarnya ya, kalau ngadepi ini mahasiswa. Apa yang saya omongin, dia Google. Waktu itu belum ada ChatGPT ya, dia Google. Jadi info itu bisa didapat dari mana aja gitu. Bahkan kita diuji jadinya sama mahasiswa sendiri ya gitu. Jadi menurut saya sih ya mudah-mudahan akan sangat cepat pengetahuan tentang material itu ya. Karena pas begini, kalau saya punya filosofi, seniman tuh ibarat mau perang. Dia harus punya senjata. Kalau menghadapi musuh seperti ini senjatanya yang mana? Musuh seperti ini senjatanya lain lagi gitu. Jadi semakin banyak pemahaman dia soal material knowledge, semakin juga dia akan bisa mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. Dan seniman itu biasanya eksperimen, ya suka eksperimen, nggak masalah. Tapi itu kan adalah pengalaman estetika dia dalam proses berkarya ya, dan itu sah-sah aja. Dengan atau tanpa pengetahuan yang akademis itu juga bisa dilakukan. Banyak kok teman-teman kita yang non akademis tetapi juga sering melakukan eksperimen yang di luar disiplin ilmu dia. Salah satu contohnya ada satu mahasiswa saya Tepu ya. Tepu itu siapa? Syaiful Garibaldi. Dia kan karyanya jamur. Dia dari grafis kok. Dari mana dia punya pengetahuan jamur, ya kan? Tapi kan dia punya kehendak untuk mencari sumber informasinya dari mana, sehingga bisa mendukung ekspresi dia, ya, gitu. Jadi saya kira seperti itu, Bu. Memang perlu seniman itu menguasai pengetahuan bahan, apalagi kalau di akademi itu diberikan. Tetapi sumber pengetahuan ini bisa didapat dari manapun, gitu, termasuk pengalaman sendiri, ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya ada pertanyaan terakhir, satu untuk Mas Yory dan satu nanti untuk Pak Devi. Mas Yory mungkin boleh share gimana sih pandanganmu terhadap konservasi kertas hari ini gitu, dan apa yang menjadi harapan Mas Yory mungkin ke depannya gitu bagi seni rupa khususnya di Indonesia. Iya, sebenarnya ini pertanyaan yang sulit mungkin ya, Mbak. Iya, kalau buat saya, kalau untuk konteks Indonesia sendiri, kita banyak sekali punya koleksi berbasis kertas. Bukan cuma karya seni, tapi juga ada arsip, buku, manuskrip dan sebagainya. Itu juga selain menjadi challenge, jadi tantangan juga jadi peluang juga sih untuk konservasi kertas. Bukan cuma di bidang treatmentnya, tapi juga di produksi pengetahuan mengenai konservasi kertas di iklim tropis sendiri yang sebenarnya masih, kalau saya baca-baca masih tidak terlalu banyak untuk khususnya di Indonesia untuk dikembangkan seperti itu di akademisi atau di perguruan tinggi seperti itu. Dan iya harapannya ya untuk harapannya mungkin semakin banyak juga, semakin berkembang juga organisasi untuk konservasi, khususnya konservasi media kertas yang ada di Indonesia. Bagi saya sih seperti itu, supaya bisa lebih sharing knowledge lagi, lebih banyak pertukaran informasi yang ada di sana, seperti itu. Terima kasih Mas Yory. Untuk Pak Devi mungkin Pak, ini karena kita temanya Art Jakarta Papers, mungkin tadi kita banyak membahas sebetulnya kerentanan kertas dan mungkin berbagai sisi yang sebenarnya kayaknya rugi gitu. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi dan tetap merayakan kertas gitu? Kalau sikap dari Pak Devi seperti apa? Simple sebenarnya, merayakannya bagaimana? Beli yang banyak. Ya kan? Banyak sekali nih karya-karyanya loh. Ya, saya tidak menduga ternyata banyak banget work on paper ini gitu, ya. Jadi untuk supaya bisa bertahan, Mas Hafiz ini jangan yang pertama, terus nggak ada yang kedua, terus aja gitu kan. Cuma itu aja sih sebenarnya, ya. Itu masalah yang ya gimana ya, agak susah, saya juga nggak punya ilmunya, Pak Indra mungkin punya ilmunya, how to market your artwork on paper. Tentunya harus meningkatkan trust dari siapa? Ya dari kolektor, bahwa karya yang Anda suguhkan itu memang berkualitas gitu ya. Dan jujur, terutama kalau grafis, kalau bikin 3 yang bikin 3 gitu. Jangan setelah bikin 3, bikin lagi ada 10 gitu. Ya. Itu letaknya otentisitas.
Printmaking itu paling rentan, bukan cuma kertasnya yang rentan, tapi trust yang dibangun itu juga sangat rentan gitu. Ini jadi PR kita bersama sebetulnya. Maka saya berterima kasih, salut buat Art Jakarta, tepuk tangan dong buat Art Jakarta ya. Ini luar biasa yang saya tunggu-tunggu ini akhirnya. Tinggal sehari lagi besok ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Devi dan juga Mas Yory. Kita mungkin udah berada di akhir penghujung diskusi. Mungkin sebelum kita kembali ke tempat masing-masing bisa foto dulu bersama Pak Devi dan Mas Yory.